Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sanan Hydraulic Rem Pump. Oke teman-teman, saya ini lagi pegang pompa model SOK2 ukuran 2 in ya. Ini single clap, bahan dasar dari PVC ya. Jadi untuk langsung saja ya kita bahas. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman juga. Untuk badan pompa seperti ini, untuk pipanya saya nggak di dalam sambungannya. Khusus cap limbah ini ada di luar pipanya ya, agar nanti di dalamnya ini bisa menjadi lebih luas. Untuk tabungnya pakai 4 in. Nah ini sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan di beberapa video sebelumnya ya, mungkin ini saya review lagi. Nah untuk klep limbah ini ya, ini pakai bahan dari nilon PL, nilon PA yang ini pakai nilon PA. Jadi di sini ada mur untuk stoppernya ya, ada as klepnya juga. Di dalamnya sini ada ini basing, ini dari besi, pipa besi. Saya masukkan di sini biar nggak cepat aus ya, karena di sini saya pakai astret. Terus di sini ada ring ya, ring untuk klepnya. Di sini ada daun klepnya. Daun klepnya modelnya seperti ini. Ini pernah saya lakukan uji coba. Yang model kerucut ini lebih efektif sekitar 10-15% ya. Terus di sini ada mur, ada ring pair juga. Di sini ada mur penguncinya. Jadi usahakan nanti pakai ring pair ya, karena kalau enggak ring pair biasanya nanti dia bisa kendor, karena di sini ada getaran dan benturan ya. Jadi di dalamnya pun ini saya bentuk profil khusus ya, ada radiusnya. Dan di sini saya bubut. Ini prosesnya proses bubut ya. Jadi bukan proses gerinda manual, bukan. Ini proses bubut. Jadi insya Allah untuk hasilnya lebih presisi. Ini ya kelihatan ya prosesnya bubut. Nah untuk klep limbah ini simple saja. Ini nanti tinggal masang langsung di sini ya. Ada ringnya. Jangan lupa susunannya ya. Nanti putar sampai dia kencang. Ini nggak perlu dikasih seltin, nggak perlu, karena sudah tadi yang ring yang putih ini sudah menjadi seal sekaligus untuk flank klepnya. Kalaupun nanti mau melepas ya bisa saja di sini. Ini juga bisa dilepas, ini yang warna merah ini ya. Ini hanya saya masukkan saja. Yang penting nanti kalau waktu kembalikan lagi dia harus diposisikan lurus ya, nanti dipukul rata dari atas pakai papan, dipukul ke bawah. Untuk pengecekan nah ini, kalau di sini sudah center ya, sudah sekelilingnya sudah pas dan sudah flat. Nah ini berarti sudah lurus ya. Oke, ini tinggal masukkan sini saja dan dikencangi. Nah untuk mengatur berat ya, ada dua cara. Bisa pakai ring besi, nanti mungkin beberapa tumpuk ya kalau ring besi, atau mungkin bisa pakai dari dop PVC. Dop PVC itu dilubangin bagian bawah ya, saya nggak bawa ini, nanti dibaut di sini. Jadi di sini bisa diisi batu atau pasir gitu. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dari beratnya. Kalau untuk celah klep ini bisa disesuaikan ya, dari atas ini bisa diturunkan. Ini saya buat 2,5 cm ini ya. Rata-rata biasanya segitu, 2,5 cm sampai 1 cm sampai 2,5 cm biasanya segitu. Tergantung dari kondisi terjunannya nanti seberapa tinggi. Dan juga nanti pemberatnya menyesuaikan. Kalau misalkan pakai ring, tinggal nambah pakai berapa ring sesuai kebutuhan, atau pakai dop tadi nanti di atasnya dikasih tutup, jadi dimasukkan batu-batu kecil gitu aja. Itu lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih murah daripada pakai ring. Dan ini saya juga prosesnya bubut ini ya. Oke, ini selesai. Nah untuk klep hunter ya, ini klep hunter ini sudah pernah saya tunjukkan juga di video sebelumnya.
Jadi di sini ada beberapa susun ya. Ini untuk pemasangan dulu. Ini ibaratnya yang ini ya. Ini tinggal masukin saja. Tinggal masukkan saja. Terus ini ibaratnya ditabung nanti ya. Diputar kencang sudah jadi. Jadi kita bisa merepair sesuai. Kalau misalkan nanti ada yang sudah waktunya ganti, misalkan karetnya sudah waktunya ganti, ya tinggal lepas saja nanti ya. Ini susunannya nanti harus seperti ini. Ini ada beberapa ring dari nilon ya. Ada down clamp, ada ring untuk flank clampnya, ada ring 2 tambahan ini untuk supportnya. Ini apa? Ini ada 2 ring ya untuk support dari as clampnya. Di as clamp sendiri ini ada ring pair, ada ring plat. Di dalamnya sini juga ada ring pair ya. Usahakan pakai ring pair biar dia nggak kendor. Terus di sini ada mur. Nah ini mur pembatas ya, untuk membukanya nanti seberapa lebar dari sini. Kalau ini sudah saya setting 8 mili. Jadi dia meskipun keras, dia tetap bukanya 8 mili di atas. Kalau di sini ada mur untuk adjuster kekencangan atau kekuatan dari pairnya. Ini pakai pair stainless nih. Ini saya custom, minta dibuatkan teman saya nih. Pair ini khusus. Jadi saya punya beberapa jenis pair yang saya pakai. Nah ini tergantung nanti kalau mau ini keras pairnya, tinggal diputar ke kanan saja. Jadi nanti dia tambah keras. Ya. Simple tapi juga efektif ya. Makanya untuk harga pompa saya itu memang biasanya lebih mahal sedikit dari yang lainnya. Karena apa? Saya menggunakan bahan yang cukup bagus ya. Jadi harapannya nanti bisa lebih awet dan juga lebih efektif. Karena prosesnya juga saya proses bubut. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli kok mahal, bandingkan dulu ya. Jadi caranya itu harus dibandingkan. Pertama dari bahan, dari jenis bahannya apa, pengerjaannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kalau misalkan hanya dibandingkan dengan harga saja, itu tidak akan mewakili ya. Harapannya ini kan PVC ya. PVC kita kalau hanya untuk target rendah nggak masalah sih. Kalau sampai targetnya ratusan meter, misalkan 300 meter vertikal, jaraknya berapa kilo, itu memang harus membutuhkan pompa yang benar-benar sesuai, kuat ya. Saya punya desain pompa yang terbaru ya, yang beberapa kali sudah saya pasang, tipe SN. Itu sebagian besar untuk klep-klepnya itu pakai stainless, dan mekanismenya pun berbeda ya. Mekanismenya pun berbeda. Saya lihat-lihat di YouTube memang belum pernah ada yang menggunakan mekanisme persis seperti punya saya. Persis seperti punya saya itu belum ada. Jadi harapannya nanti klep itu juga bertahannya puluhan tahun ya. Itu desain itu baru saya rilis di tahun lalu ya. Jadi untuk bahannya sendiri pun, contohnya ya untuk klepnya saya pakai yang namanya polimer poliuretan. Jadi itu bahan khusus ya. Proses pembuatannya untuk proses pengecoran. Jadi kombinasi dari beberapa bahan, namanya polimer. Polimer itu kombinasi ya. Misalkan bahan A dicampur bahan B, itu sudah jadi senyawa, habis itu dicetak. Setelah ada proses cetak, habis itu proses finishingnya ya dengan mesin bubut. Dan pengerjaannya pun juga cukup rumit ya, karena di klep saya itu banyak bagian-bagiannya yang agak cukup kompleks ya. Oke, untuk review ini saya rasa sudah cukup. Nah ya, sudah pernah saya tunjukkan di video yang lalu ya. Ini hanya mengingat saja. Hanya perbedaannya ini, saya dulu bukan pakai stainless, pakai per biasa ya. Ini sekarang saya pasang stainless biar lebih awet. Ini nanti secara rencananya saya kirim ke daerah Indonesia Timur ya, seingat saya.
insya Allah besok kirim. Oke. Semoga penjelasan sekilas ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat hidram. Dan jangan lupa kita selalu berusaha untuk membuat yang terbaik ya. Jadi setiap pembuatan kita evaluasi terus, apa yang kurang kita perbaiki. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.